wabarakatuh. Nama saya Cecilia Mone dari kelas Akuntansi C. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mencari mean, median, modus, standar deviasi, dan varians. Oke, pertama-tama kita akan membuat tabel dulu. Sini saya akan membuat judul tabelnya tabel data nilai ujian statistika jurusan akuntansi. Oke. Dan di sini kan datanya belum ada. Jadi di sini saya akan membuat data secara random dengan menggunakan rumus trend between. Misalnya nilai ujian terendah itu adalah 45 dan nilai ujian tertinggi itu adalah 100. Kita enter. Terus ini kita tarik ini, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita copy, terus paste to values agar nantinya datanya sudah tidak berubah-ubah atau tidak acak lagi. Nah, sekarang kita telah dapat datanya. Sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, terlebih dahulu kita harus menentukan jumlah data dari tabel data nilai ujian ini dengan menggunakan rumus count A, kemudian datanya di blok, terus enter. Jadi jumlah data yang ada dalam tabel ini adalah 50 data. Kemudian kita harus mencari nilai maksimum atau nilai tertinggi dengan menggunakan rumus max, kemudian di blok, kemudian tabel data nilai ujiannya di blok, terus enter. Nah, di sini kita mendapatkan nilai maksimumnya adalah 96. Kemudian kita mencari nilai minimum atau nilai terendah. Sama seperti mencari nilai maksimum, untuk mencari nilai minimum kita menggunakan rumus min, terus blok tabel data, kemudian enter. Di sini kita dapat nilai minimumnya adalah 45. Nah, selanjutnya kita harus mencari dulu range atau jangkauan. Untuk mencari jangkauan, rumusnya itu adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Enter. Di sini kita dapat range-nya adalah 51. Kemudian kita mencari jumlah kelas atau disimbolkan dengan K. Untuk mencari jumlah kelas, kita menggunakan rumus yang memang sudah ditentukan, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log n ini. Terus enter. Sini kita dapat jumlah kelasnya adalah 6,600 sekian, atau bisa dibuatkan menjadi 7. Setelah itu kita mencari nilai interval atau panjang kelas. Untuk mencari nilai interval, kita menggunakan rumus range dibahagi dengan jumlah kelas. Jadi kita dapat 7,28 sekian-sekian, atau bisa kita buatkan menjadi 8. Nah, setelah ininya sudah didapat, kita langsung saja bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Langsung saja kita tulis dulu jumlah kelasnya. Ini jumlah kelasnya itu ada 7. Yang pertama kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita membuat interval. Untuk mencari intervalnya itu, di sini interval kelas bawah itu sudah pasti nilainya adalah nilai minimum. Enter. Terus untuk interval yang di sini tuh kita bisa menggunakan rumus sama dengan nilai minimum ini ditambah dengan nilai interval, terus dikunci agar nantinya data ini bisa diaplikasikan ke data-data selanjutnya. Kemudian dikurangi 1. Enter. Nah, untuk yang di sini kita menggunakan rumus kelas interval sebelumnya ditambah dengan 1, terus di enter. Kemudian ini tinggal ditarik saja, dan ini juga ditarik. Nah,
Untuk intervalnya sudah jadi. Kemudian kalau misalnya di tabel data distribusi frekuensi, intervalnya itu yang ini sama yang ini tuh harus digabung. Jadi kita bisa saja menggunakan rumus interval kelas dengan menggunakan rumus sama dengan concatenate, yaitu interval kelas bawah, koma, tanda petik, hyphen, tanda petik, di koma lagi, terus ini M2, enter. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita tarik saja ke bawah agar datanya sama. Ya, jadi ini interval kelasnya sudah lebih rapi ya. Selanjutnya kita mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi, kita menggunakan rumus frekuensi. Kemudian data array-nya itu kita blok dari tabel data nilai ujian. Kemudian, koma, untuk bins array-nya kita blok interval kelas atas ini, terus di Ctrl Shift Enter. Maaf, ini kita blok dulu. Kemudian masukkan rumus frekuensi. Untuk data array-nya seperti yang tadi, tabel data nilai di blok. Kemudian bins array-nya itu interval kelas atas, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, di sini frekuensinya sudah kita dapat. Jadi ketika dijumlahkan, frekuensinya ini akan sama dengan jumlah data. Kita langsung saja jumlahkan menggunakan formula sum. Enter. Nah, jadi kan sudah sama dengan jumlah data. Kemudian setelah mendapatkan tabel distribusi frekuensi ini, kita bisa langsung menentukan min, median, modusnya. Sebelum menentukan min, kita perlu menentukan dulu nilai tengahnya, nilai tengah dari kelas interval ini, atau biasa disimbolkan dengan XI, nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kita menggunakan rumus median. Median, nomor 1 kita pakai interval ini, kemudian nomor 2 ini. Enter, langsung saja kita tarik, sekali lagi mempermudah, dan selesai. Kemudian setelah kita menentukan nilai tengah, kita bisa langsung mengalihkan nilai frekuensi dan nilai tengahnya, atau disimbolkan dengan fx. Kita gunakan rumus frekuensi dikali nilai tengah. Enter. Kemudian kita jumlahkan menggunakan formula sum, terus ini di blok, enter. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita dapat menentukan mean, kemudian median, modus, standar deviasi, dan variansi. Kita akan mencari mean. Jadi mean di sini adalah hasil dari nilai frekuensi dikali nilai median, kemudian dibagi dengan total jumlah frekuensi. Langsung saja, ini jumlah frekuensi dikali median, ini adalah jumlahnya adalah 3.537, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Dengan kita dapat
Main-nya adalah 70,74. Kemudian median. Untuk median kita menggunakan rumus median. Kemudian kita blok tabel data nilai. Kemudian enter. Jadi di sini kita dapat mediannya adalah 70,5. Selanjutnya modus. Untuk modus kita menggunakan formula mode. Kemudian kita blok tabel data nilai, enter. Nah, di sini modusnya adalah 96. Selanjutnya untuk standar deviasi kita menggunakan rumus SPDEF. Kemudian kita blok data, terus di enter. Jadi kita mendapat nilai standar def-nya adalah 15,55 sekian-sekian. Kemudian untuk variansi kita menggunakan rumus var. Kemudian kita blok data, enter. Jadi nilai variansinya adalah 241,94 sekian-sekian. Selanjutnya kita dapat membuat grafik dengan memblok tabel frekuensi, kemudian insert. Di sini kita pilih kolom untuk membuat grafik batang atau diagram batang. Kemudian kita bisa pilih desain untuk memilih tabel diagram batang mana yang ingin kita gunakan. Jadi saya akan menggunakan yang ini. Kemudian kita select data. Di sini kita remove dulu, terus add. Untuk series name-nya langsung saja kita klik ini, tabel data nilai. Terus untuk series values-nya kita blok tabel distribusi frekuensi yang ini, kita oke. Terus yang ini untuk axis label kita edit, kita blok ini interval kelas yang ini, terus enter. Oke. Jadi tabel distribusi frekuensinya sudah jadi. Di sini kita bisa menambahkan axis title. Di sini adalah frekuensi. Dan ini adalah interval kelas. Oke, enter. Ini akan saya hilangkan. Jadi untuk grafiknya itu jadi seperti ini. Oke, itu saja tutorial dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.